Hai, ketemu lagi bareng sama Al. Di webinar kali ini, Al mau berbagi seputar pembuatan chatbot WhatsApp untuk menjawab cepat pelanggan online. Jadi, hal ini sangat penting sekali terutama buat teman-teman yang sedang melakukan bisnis online. Mau bisnisnya apapun, mau bisnisnya misalnya pendidikan kayak sama Al, terus juga yang bisnisnya retail atau yang bisnisnya kecil-kecilan makanan itu juga bisa membuat chatbot ini. Adapun pembahasannya antara lain adalah apa sih sebenarnya chatbot itu, terus kenapa pebisnis harus menggunakan chatbot, kemudian gimana sih caranya kita membuat chatbot WhatsApp khususnya untuk ngerespon cepat calon pembeli di smartphone kita. Yang keempat, nah ini dia nih, tips and trick membuat chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Yang kelima, dunia AI atau Artificial Intelligence dan industri bisnis masa depan. Terakhir, kesimpulan. Oke, kita mulai aja. Pertama, apa sih sebenarnya chatbot itu? Kenapa sih kita penting menguasai teknik untuk membuat chatbot? Nah, kalau teman-teman tahu, sebenarnya teknologi chatbot ini penting banget nih, terutama buat para pebisnis. Kadang-kadang orang yang ada di internet itu selalu pingin tahu jasa atau bisnisnya kita, terutama produknya kita. Nah, salah satunya adalah dia menghubungi kita langsung. Caranya lewat apa? Biasanya sih lewat personal message. Soalnya jarang sekali Al menemukan orang-orang yang masih menggunakan email untuk nanya. Mungkin kalau support masih menggunakan email. Jadi apa sebenarnya chatbot itu? Kalau chatbot adalah teknologi yang bisa melayani pengguna dengan memberikan informasi yang tepat guna nih, untuk meningkatkan kualitas layanan via chat. Jadi segala sesuatu yang terjadi dengan menggunakan chatbot itu terjadinya lewat chat. Biasanya dengan menggunakan aplikasi website ataupun yang nanti hari ini kita bakal coba adalah menggunakan WhatsApp. Jadi buat teman-teman nih yang punya WhatsApp dan juga punya bisnis, nggak ada salahnya kita coba belajar cara membuat chatbot ini. Oke, berikutnya kenapa sih pebisnis harus bisa menggunakan atau membuat chatbot meskipun dia tidak bisa coding? Tenang, hari ini tuh tidak ada coding-codingan. Jadi buat teman-teman yang misalnya nggak bisa coding, tenang aja, masih bisa membuat chatbot di dalam aplikasi WhatsApp-nya. Oke, sebenarnya kenapa pembisnis harus menggunakan chatbot? Karena dia sebagai alat marketing yang paling baru. Kalau teman-teman mungkin yang daftar di Universitas Budi Luhur atau yang mengunjungi website Universitas Budi Luhur itu tahu tuh, ada icon WhatsApp di dalam websitenya itu untuk ngechat sama customer service kita. Dan kenapa harus menggunakan WhatsApp? Itu adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan sama orang. Jadi makanya kita harus bikin chatbot supaya kita nggak kesulitan kalau ada orang-orang yang mau nanya tentang seputar produk atau jasanya kita. Oke, yang kedua karena jangkauan bisnis digital ini semakin luas. Kadang-kadang kita nggak tahu nih market kita nih ada di daerah mana atau di daerah mana dia menghubungi kita nih. Nah, semakin luasnya target dari bisnis digital kita, maka kita butuh sesuatu yang bisa mengcover itu semua. Salah satunya adalah chatbot ini. Dan yang kemudian adalah biaya lebih murah daripada menggaji karyawan. Nah, daripada teman-teman nih harus mahal menggaji karyawan untuk menjawab atau membalas cepat pertanyaan yang ditanyakan sama calon pelanggan, akan lebih baik teman-teman menggunakan chatbot ini. Soalnya biayanya murah, terus juga bisa teman-teman lakukan itu dengan gampang lah ya. Nah, yang berikutnya responnya cepat dan 24 jam. Ini penting banget buat teman-teman yang mau brandnya tuh bagus. Jadi mau jam berapapun ya kan langsung dijawab, langsung istilahnya ada balasan lah ya. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi itu ada aja balasannya juga. Dan yang terakhir, kini kita bisa mengimplementasikan dalam chat messenger, khususnya adalah yang hari ini kita bakal coba bikin, yaitu chatbot di dalam WhatsApp. Nah ini adalah WhatsApp bisnis. Mungkin kalau teman-teman, ya saya nggak menggunakan WhatsApp bisnis, saya masih menggunakannya WhatsApp biasa, boleh, WhatsApp biasa juga boleh. Tapi ada kalanya kalau teman-teman mungkin yang mau
coba menggunakan WhatsApp bisnis. WhatsApp ini by the way gratis. Jadi kalau teman-teman menggunakan WhatsApp bisnis akan lebih bagus lagi. Tapi yang udah punya WhatsApp biasa juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa menggunakan chatbotnya di dalam WhatsApp biasa juga. Sebenarnya keunikan dari WhatsApp bisnis ini kurang lebih ini ya. Teman-teman bisa dapat profile bisnis, ada label, jadi teman-teman bisa melabeli calon pelanggan atau pembeli yang retention udah beberapa kali, ataupun ada teman-teman bisa bikin istilahnya pesan jawab otomatis. Nah, tapi sangat terbatas nih. Sangat amat terbatas di WhatsApp. Makanya nanti kita membuat chatbotnya dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dan ini hanya ada di Android nih. Katanya sih kurang lebih tuh bulan Desember nanti akan coba diimplementasikan di iOS. Jadi teman-teman yang punya iOS tunggu aja nggak apa-apa. Oke, berikutnya kenapa kita mau menggunakan atau menerapkan chatbot di dalam WhatsApp? Karena ternyata pengguna WhatsApp itu jumlahnya sangat amat banyak. Ada 1,5 miliar di tahun 2019. Bayangkan, kalau orang aktif mungkin tidak terlalu aktif di sosial media, misalnya Facebook atau Twitter atau Instagram, orang itu pasti punya WhatsApp sebagai media untuk komunikasi antar keluarga atau teman. Jadi mereka pasti punya aplikasi WhatsApp. Nah, suatu saat mereka tertarik sama bisnisnya teman-teman, yang mereka lakukan adalah melihat profilnya teman-teman di Instagram atau website, dia tinggal klik aja WhatsApp-nya teman-teman dan langsung berhubungan ke dalam WhatsApp-nya teman-teman. Nah, kita butuh chatbot ini supaya orang-orang tuh menganggap kita balasnya cepat. Jadi kita menggunakan yang namanya chatbot di dalam WhatsApp ini. Oke, pola sosial media yang sekarang sebenarnya sesungguhnya adalah adanya interaksi. Nah, ini cocok banget kita gunakan. Soalnya dengan menggunakan WhatsApp itu bisa meningkatkan conversion rate atau tingkat keterbelian barang atau jasa kita lebih tinggi. Makanya mau sosial media apapun itu pasti kalah sama WhatsApp. Karena kalau menurut saya secara pribadi, WhatsApp itu personal banget. Jadi kalau ada yang mau beli, wah ada kontaknya bisa dihubungi, berarti bisa nih dibeli. Ya, itu salah satunya caranya adalah dengan menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, kenapa menerapkan chatbot di dalam WhatsApp? Simple. Karena pada dasarnya orang membeli karena belum paham sama produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, biasanya mereka akan nge-WA kita nih. Mas, ini barangnya fiturnya apa aja ya? Ini warnanya apa aja ya? Ini stoknya ready apa enggak ya? Nah, ini akan mengedukasi mereka secara bertahap dan akhirnya presentase untuk closing atau pembelian dari produk atau barang jasa kita itu lebih tinggi. Makanya kita bakal coba gimana sih sebenarnya cara membuat chatbot di WhatsApp. Nah, yang pertama, ini ada langkah-langkahnya. Jadi saya coba ngerangkumnya jadi langkah-langkah yang teman-teman bisa ikuti. Hopefully sih nanti rekamannya ini dilihat secara detail supaya nanti teman-teman bisa menerapkannya di rumah. Mau itu teman-teman adalah ibu rumah tangga, mahasiswa yang nggak bisa coding misalnya, atau guru yang mau lebih efisien jawab siswa-siswanya, atau dosen yang sering ditagih ini, Pak, saya mau bimbingan. Nah, nanti yang jawab bimbingannya adalah botnya misalnya, tapi nanti disusun dulu rules yang ada. Pertama, ketika teman-teman mau membuat chatbot, ini kalau yang menggunakan WhatsApp bisnis, teman-teman bisa men-setting yang namanya short link. Nah, di WhatsApp bisnis tuh ada menu yang namanya short link. Di dalam settingnya, teman-teman bisa mengaktifkan URL seperti wa.me, nomor teleponnya teman-teman. Terus bisa juga di-create default message-nya. Fungsinya supaya apa? Nanti kalau ada yang mau nanya, tinggal klik link tersebut, secara otomatis nanti linknya tuh dalam bentuk pertanyaan. Linknya dalam bentuk pertanyaan. Makanya nanti kita bakal coba lebih dalam lagi nih, gimana sih cara membuat short link-nya. Atau yang nggak punya WhatsApp bisnis juga sama. Kita bisa juga membuat short link ini dengan website pihak ketiga. Nah, saya memberikan sebuah masukan, sebuah website namanya WhatsApp Link. Jadi nanti teman-teman bisa bikin short URL meskipun teman-teman tidak menggunakan WhatsApp bisnis, supaya nanti tinggal klik aja ada yang nanya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman harus menginstal sebuah aplikasi yang namanya Autoresponder for WhatsApp.
Ada di Google, hanya ada di Google Play Store saat ini. Jadi nanti teman-teman yang pengguna iOS boleh ditunggu aja. Nah, ini semacam aplikasi pihak ketiga yang memanfaatkan API dari WhatsApp supaya kita bisa istilahnya tuh ini ya, membalas cepat otomatis. Berdasarkan rule atau berdasarkan prasyarat yang nanti udah kita buat sebelumnya. Oke, jadi diinstal dulu autoresponder for WA-nya. Kemudian langkah pertama adalah kita klik tanda plus di dalam aplikasi autoresponder WA-nya. Ini artinya apa? Kita mau menambahkan sebuah rule baru atau sebuah keadaan di mana kita menerapkan respon dari pertanyaan yang sudah kita rancang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya yang dimaksud artificial intelligence adalah mesin atau otak dari sebuah aplikasi yang dia tuh sebenarnya harus diajarin dulu baru dia ngerti. Makanya nanti kita bakal coba mengajarin si chatbotnya kita supaya lebih pintar menjawab pertanyaan pelanggan dengan cara apa? Dengan cara kita memasukkan keyword-keyword supaya si chatbot ini mengerti. Oke, langkah kedua atau langkah berikutnya adalah kita masuk ke dalam panel rule, di mana di sini kita bisa menentukan frase atau kalimat yang bisa kita buat untuk dijawab secara otomatis oleh bot. Jadi kalimatnya ini unik. Kalimatnya bisa pasti, maksudnya kalimatnya pasti, Pak, saya mau beli ini harganya berapa ya? Nah, nanti teman-teman bisa langsung menjawab harga pastinya. Misalnya, kalau ada yang nanya, Pak, saya mau beli, berikut harganya. Jawabannya adalah berikut harganya. Jadi, teman-teman coba nanti menggunakan WhatsApp respondernya, kira-kira ditentukan dulu nih, kata eksaknya atau similarity-nya kayak gimana. Contohnya gini, kalau teman-teman mau ada yang similarity-nya menggunakan kata harga, oke, nanti teman-teman ketika ada yang nanya harga atau similarity harga di dalam keywordnya teman-teman atau di kalimatnya teman-teman, maka nanti robotnya akan menjawab secara otomatis harga yang teman-teman berlakukan di dalam produknya teman-teman atau jasanya teman-teman. Ini sebenarnya gampang banget ya, jadi nggak ada coding sama sekali dan bisa teman-teman gunakan dengan mudah. Berikutnya, teman-teman bisa membuat chatbot WhatsApp responder dengan cara teman-teman tentukan istilahnya tuh receiver atau penerima yang menggunakan aplikasi WhatsApp-nya. Misalnya apakah orang tersebut ada di dalam grupnya teman-teman, ataukah tidak ada di dalam kontaknya teman-teman, ataukah dia tuh orang yang udah sering beli. Jadi opsi penerima ini teman-teman bisa pilih dalam bentuk individual. Nah, supaya apa? Yang direspon adalah orang-orang yang chat grupnya, yang chatnya itu sama teman-teman secara personal. Nah, atau teman-teman kalau jualannya di grup, itu bisa juga menjawabnya untuk grup. Jadi ketika di salah satu grupnya teman-teman ada yang nanya atau pertanyaan tertentu dengan keyword yang teman-teman berlakukan, secara otomatis si WhatsApp responder ini akan menjawab. Tapi sebenarnya saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengaktifkannya di grup. Jadi nanti seolah-olah teman-teman jualan terus di dalam grup. Nah, contohnya gini nih. Contohnya gini. Saya membuat responnya adalah ketika saya ada yang nanya random, saya akan menjawab, terima kasih sudah menghubungi kami. Mohon tunggu sebentar. Tapi ketika ada yang nanya berapa harganya, saya akan menjawab untuk harga silahkan cek di Instagram kami. Atau teman-teman juga tinggal masukin aja harga di dalam chatbot WhatsApp-nya ini. Nah, jadi teman-teman bisa ngolah nih eksak maupun versi similarity-nya. Kalau eksak itu kata per katanya, kalimatnya harus tepat, termasuk besar kecilnya sebuah huruf. Jadi kalau misalnya teman-teman hurufnya ada yang satu kapital, yang satunya tuh huruf kecil, itu juga harus diberlakukan kalau teman-teman menggunakan exact match ini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan similarity, itu tidak harus. Jadi pastikan lihat juga kesamaan antar teksnya juga untuk menggunakan aplikasi si chatbot WhatsApp responder ini. Jadi supaya teman-teman
tahu lah ya, yang mana exact, mana similarity match-nya seperti apa. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau ada yang nanya, misalnya dia datang, misalnya ada yang nanya, "Hai, saya mau beli produk." Nah, itu udah dijawab secara otomatis. "Terima kasih sudah menghubungi kami, mohon tunggu sebentar." Nah, sedangkan kalau ada yang nanti dia eksaknya dalam bentuk, "Saya mau nanya harga." "Oh, berikut harga yang ada di dalam toko kami." Nah, biasanya sih yang saya berlakukan, saya juga kebetulan jualan online juga, saya menerapkan pertanyaan yang kurang lebih seperti ini. Jadi, pertanyaannya seperti apa, jawabannya saya udah siapin. Jadi, gampang untuk saya tulis di aplikasi WhatsApp Responder tadi. Makanya teman-teman saya sarankan juga untuk menyiapkan berbagai macam jawaban cepat untuk bisnis. Misalnya, apa sih bagusnya produknya teman-teman? Yang kedua, apakah barangnya ready stock apa tidak, ya kan? Yang kedua, bagaimana cara ngebelinya, ordernya gimana, lokasinya di mana. Berikutnya, prosesnya gimana, ya kan? Kalau misalnya produknya tuh produk makanan, ya kan? Basi atau enggak, packagingnya gimana. Jadi boleh teman-teman berlakukan jawaban yang kurang lebih itu sering banget ditanyakan sama si calon pembeli. Nah, jangan juga lupa teman-teman juga boleh ya, namanya orang jualan, kalau bisa kasih garansi supaya nanti kalau ada yang ngasih garansi mereka udah jadi calon pelanggannya teman-teman yang lead banget lah. Maksudnya dia tuh kurang lebih prospek yang paling tinggi untuk membeli produknya teman-teman. Jadi kurang lebih 5 hal ini yang sering saya bikin untuk digunakan sebagai jawaban cepat dari WhatsApp respondernya saya. Terus berikutnya gimana? Jangan cuma kita istilahnya membuat chatbot aja, tapi calon pelanggannya nggak ada atau pelanggannya nggak ada. Saran dari saya berikutnya adalah, ini tips ya sebenarnya. Gimana sih cari calon pelanggan, terutama kalau kita mau closingan via WhatsApp. WhatsApp-nya kita kan udah canggih nih, udah kita pasangin chatbot. Gimana caranya kita punya calon pelanggan yang banyak? Soalnya kenapa? Di dalam bisnis online sebenarnya calon pembeli itu disebut dengan traffic. Nah, semakin banyak trafficnya, berarti tingkat profit kita juga semakin tinggi. Jadi sebenarnya kita seharusnya, oke, kita sudah bisa bikin chatbot, kita juga harus bisa mengumpulkan calon pembeli kita. Makanya selalu ingat ada sebuah prinsip di dalam jualan tuh, no traffic, no sell, no income. Jadi kalau misalnya nggak ada trafficnya, kita secanggih apapun teknologinya, udah punya chatbot segala macam, tapi kalau nggak ada yang beli, sama aja. Saran dari saya, pertama adalah jangan lupa teman-teman untuk promosikan nomor WA ke seluruh kanalnya teman-teman. Misalnya teman-teman bikin short link URL tadi, wa.me, nomor teleponnya teman-teman, terus ditaruh di dalam sosial medianya teman-teman. Atau juga teman-teman taruh juga di halaman kontak nomor WhatsApp-nya teman-teman, di website-nya teman-teman ya, tentunya kalau yang punya website. Berikutnya, kalau teman-teman sering berkirim email, jangan lupa juga cantumkan di signature footer di akhir emailnya teman-teman, supaya apa? Orang mungkin yang tertarik sama produknya teman-teman pengen beli lagi, dia lupa nomor teleponnya, dia langsung bisa tahu, oh ya udah, waktu kemarin kayaknya udah dikirimin email nih sama orang ini, mau beli lagi mau retention misalnya, mau beli lagi. Itu bisa. Nah, atau teman-teman bisa arahkan, teman-teman kan istilahnya punya kawan yang banyak atau follower yang banyak nih. Suruh mereka untuk save nomor WhatsApp-nya kita suatu saat, mungkin kalau misalnya kita punya informasi produk terbaru atau diskon, bisa kita taruh di status WhatsApp-nya kita supaya mereka ngeliat. Jadi retention-nya bisa lebih banyak nih kalau misalnya kita rajin-rajin sharing lah baru jualan. Atau teman-teman juga bisa gabung ke dalam komunitas. Nah, teman-teman boleh nih cari komunitas yang sesuai targetnya teman-teman. Boleh misalnya offline atau juga online, seperti di Meetup, Kaskus, Reddit, grup public Telegram. Itu banyak banget teman-teman. Coba aja cari di Google deh. Grup public Telegram. Wah, teman-teman misalnya di sana grup, teman-teman misalnya jualan hijab nih. Pingin istilahnya targetin orang-orang yang
Misalnya dia sedang hijrah nih atau jalan menuju hijrah, oh teman-teman gabung tuh di grup Telegram hijrah, misalnya hijrahnya anak muda. Sehabis itu jangan jangan langsung jualan ya kan, kenalan dulu sama mereka, terus juga sharing-sharing dulu seputar misalnya diri teman-teman atau produknya teman-teman baru bisa jualan. Atau teman-teman bisa masuk di grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp ini enak nih kalau teman-teman, ini juga grup WhatsApp itu sebenarnya bisa dicari di internet, misalnya grup WhatsApp targetnya teman-teman anak motor nih, grup WhatsApp pengendara motor Tiger gitu. Nah, teman-teman bisa gabung di grup WhatsApp tersebut, cari aja di internet itu banyak banget, gabung di grup di sana, sharing informasi yang bermanfaat buat grup tersebut, jalin hubungan sama mereka, sehabis itu teman-teman bisa jualan. Jadi jangan lupa lakukan interaksi kalau misalnya udah sharing, udah di dalam grup tersebut ya, yang memiliki nilai manfaat, kasih tips and trick untuk anggota grup yang ada di sana. Nah, teman-teman langsung deh bisa diakhiri dengan mencantumkan short link WhatsApp URL-nya teman-teman. Nah, berikutnya juga sama nih. Kalau teman-teman udah dapet calon targetnya masuk ke grup WhatsApp, masuk ke grup Telegram, percakapan pertama itu sangat penting banget. Makanya saya sarankan auto reply-nya dengan menggunakan WhatsApp responder itu bener-bener diperhatiin banget. Kalau misalnya teman-teman audiensnya adalah ibu-ibu rumah tangga, misalnya bisa dipanggil audiensnya Mama Cantik misalnya, "Hai, selamat pagi Mama Cantik," atau Mama Cantik terlalu ini banget ya. "Hai Bunda," misalnya, selamat datang di toko kami, ada yang saya bisa bantu atau ada yang saya bisa berikan informasi terkait dengan produk atau barang dan jasa yang kita jual. Teman-teman juga boleh juga tuh minta mereka untuk whitelisting. Jadi saat mereka udah terhubung ke shortlink-nya teman-teman, coba deh minta tolong sama mereka, "Bu, Pak, tolong dong di-save nomornya supaya nanti kalau misalnya ada promo bisa ngelihat statusnya WhatsApp kita." Nah, ngebujuknya juga mungkin dengan dikasih sedikit ini ya, dengan sedikit bonus, misalnya kalau nge-save nomornya saya kasih ebook deh atau saya kasih video cara untuk mengenakan hijab, misalnya kalau teman-teman jualan hijab. Nah, ini misalnya kayak gini nih. Tips untuk mendapatkan tips ya kan, silakan WA ke sini dengan format nama spasi kota misalnya dan apa gitu. Jadi nanti teman-teman dapat kontaknya mereka, suatu saat teman-teman mau jualan atau ada produk baru, teman-teman tinggal broadcast atau tinggal personal message ke mereka. Suruh mereka untuk istilahnya tuh save nomornya teman-teman juga, supaya apa? Tahu nih, jangan-jangan kalau dia dari kota lain. Saya juga ini ya ngasih tahu nih khususnya buat teman-teman pedagang-pedagang online, pastikan tahu juga alamat atau kotanya mereka supaya kita bisa tahu nih ongkos kirimnya berapa harganya. Apalagi kalau teman-teman tuh jualan produknya tuh seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Saya sarankan teman-teman untuk menginstal yang namanya Sally Keyboard. Jadi dia bisa juga untuk ngecek jarak atau ongkos kirim sebuah layanan, misalnya JNE atau yang semuanya hampir ada sih. Jadi nanti teman-teman gampang atau dipermudah ketika ada yang beli dia dari luar kota. Yang ketiga, nih yang udah mendekati akhir. Gimana sih strategi berpesan dengan menggunakan WhatsApp, terutama kalau kita menerapkan teknik digital marketing yang kita embed sebuah chatbot di dalamnya. Pertama sebenarnya, dapatkan dulu kepercayaan, jangan jualan terus deh. Dapatkan dulu kepercayaan, baru kemudian jualan. Pastikan pesan yang kita kirimkan itu punya nilai manfaat untuk target market yang ada di dalam grup atau di dalam komunitas kita. Jangan jualan mulu, misalnya, oke, teman-teman udah gabung ke dalam grup hijrah. Teman-teman jualan hijab. Setiap teman-teman posting, itu isinya jualan semua. Yang ada orang-orang tuh anggota grup yang lain tuh enak sama teman-teman. Bisa jadi teman-teman tuh bakal di-kick dari grup tersebut. Jadi sharing-sharing aja yang bermanfaat. Jangan nyebarin hoax juga, tolong jangan. Jadi yang bermanfaat, yang benar-benar teman-teman tahu, boleh di-share di dalam grup tersebut. Oke, ini saya kasih tahu nih, strategi mengirimkan pesan WhatsApp, terutama bagi teman-teman yang jualan online. Pertama adalah waktunya tuh terjadwal. Jadi jika teman-teman tuh mengirimkannya setiap hari Sabtu pagi, ya udah
stick di Sabtu pagi. Jangan teman-teman rubah waktu atau jamnya. Soalnya nanti orang-orang tuh nggak bakal keingetan sama teman-teman. Jadi ini konsepnya kayak bikin rindu ya. Setiap pagi kok ada yang WhatsApp nih. At least ngasih informasi tentang sesuatu hal yang baru. Kok Sabtu ini enggak gitu. Jadi orang tuh mudah terdistract. Jadi pastikan teman-teman bisa memberikan kesan dengan cara konsisten di jadwal pengiriman pesan. Sesekali mungkin berikan juga pesan yang bentuknya atau sifatnya episodik nih. Jadi biar teman-teman tuh setiap pesannya kurang lebih bakal dinantikan sama si calon pelanggannya teman-teman. Wih, ini orang biasanya ngasih tips nih. Misalnya mau info detail, tunggu pesan berikutnya di hari Sabtu depan atau Senin depan. Dan kalau bisa, karena kita jualannya dengan menggunakan chatbot juga, di chatbot tuh kita udah ngirim sebuah list mungkin atau rule yang panjang, replay yang panjang. Pastikan teman-teman kalau mau mengirimkan pesan jualan jangan lebih dari 5.000 karakter. Soalnya itu terlalu banyak, meskipun WhatsApp tuh bisa sampai 10.000, jangan terlalu banyak deh. Soalnya orang nggak bakalan baca sampai bawah, kecuali teman-teman mungkin produknya benar-benar bagus dari segi harga maupun dari segi value. Tapi kalau teman-teman tuh jual sesuatu yang biasa, ya udah produknya juga nggak ini banget, misalnya nggak terlalu umum, ya udah jualannya jangan lebih dari 5.000 karakter. Berikutnya juga minta target untuk merespon. Jadi kakak gimana informasi yang tadi, bagus nggak? Kalau misalnya kakak mau informasi yang berikutnya, saya akan mengirimkannya minggu depan buat kakak. Kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa, nanti saya nggak kirimkan lagi. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu kalau misalnya audiens kita nggak baca. Jadi jangan mengabaikan mereka juga. Yang terakhir, jangan pernah hard selling, karena hard selling itu nggak bagus banget. Contoh ya hard selling ya, ini misalnya saya jualan hijab nih. Ready stock jilbab Khadijah terbaru dari Ukhti Hijab, misal limited edition, ayo pesan sebelum kehabisan, chat ke sini ya. Nah, belum apa-apa udah hard selling misalnya. Di dalam sebuah keilmuan copywriting itu ada yang namanya personality sell. Jadi kalau misalnya kita mau coba ngejual sesuatu, at least kita jangan jualannya hard selling banget. Kita bisa dengan cara ngobrol. Soalnya dari dulu sampai sekarang ngobrol itu secara personal merupakan teknik pemasaran paling efektif. Kenapa? Soalnya dengan ngobrol, dengan memahami audiens kita bisa ngejual apapun dengan personal gitu. Jadi orang ngebelinya juga nggak terpaksa dan kita tuh nggak terlalu hard selling. Nah ini contoh soft selling dengan penceritaannya. Jadi kayak, udah gak sabar nih, pengen ngasih kabar ke kawan-kawan. Nah, kita beranggapan kalau calon customer-nya kita atau calon pembelinya kita adalah kawan-kawan. Nah, terus juga sayangnya hanya ada 1.000 piece. Nah, kita kasih nih sesuatu yang, wah ini jumlahnya tuh terbatas loh. Kalau nggak beli ya mungkin akan ketinggalan produknya kita. Soalnya stoknya nggak ready untuk beberapa bulan. Jadi, teman-teman boleh berjualannya dengan gaya storytelling, dengan ini ya, dengan penceritaan yang bagus, supaya apa? Supaya tuh teman-teman dikenalnya sebagai pedagang yang istilahnya apa ya? Memang teman-teman butuh uang, tapi jualannya tuh nggak maksa gitu. Karena jualan maksa tuh percaya deh, yang beli juga biasanya udah malas di awal, yang jual juga ya kalau misalnya mukanya tebel sih ya. Produk apapun kalau bisa dijual, tapi kan belum tentu laku. Makanya teman-teman bisa menggunakan teknik soft selling ini. Dan saya juga akan ngasih tahu gimana caranya teman-teman menggunakan teknik namanya teknik closing. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menggunakan teknik closing ini, pertama singkat, saya udah beberapa kali nih ngasih tahu ini, khususnya buat teman-teman yang udah ikut webinar sebelumnya, itu di WhatsApp Marketing. Teman-teman ketika mau teknik closing atau mau menawarkan sesuatu, si customer-nya nih udah tertarik, coba jelaskan 3 keuntungan produk atau jasanya teman-teman. Kakak kalau pakai produk ini wajah kakak akan lebih terlihat cerah, glowing, dan awet muda. Nah, itu udah 3 keunggulan produk tuh.
Produknya teman-teman misalnya adalah krim pencerah kulit atau lebih terlihat muda gitu. Itu bisa menggunakan menjelaskan 3 keuntungan produknya teman-teman. Atau kasih penawaran spesial. Contohnya adalah produk ini dijual terbatas. Orang kan, produknya terbatas nih. Wah, udah gitu dikasih diskon lagi. Nah, dia akan lebih tertarik nih. Jadi udah penawarannya spesial, ada harganya spesial juga, dan khusus misalnya untuk yang hari ini ngeliat. Wah, siapa tuh orang yang nggak tertarik, udah ada penawaran spesial, dapat bonus, dapat potongan harga sebanyak 50%. Nah, ini bisa teman-teman ini sendiri ya, bisa teman-teman kreativitaskan sendiri supaya teman-teman tuh bisa setiap pelanggan adalah spesial gitu. Ya teman-teman memang menawarkannya harganya segitu gitu, cuma dengan wording atau dengan copywriting yang seolah-olah memspesialkan pelanggan. Pada hakikatnya ya memang pembeli adalah raja kan. Jadi sebisa mungkin kita coba kasih penawaran yang baik lah untuk mereka. Atau teman-teman boleh nih kasih perbandingan. Contohnya kayak gimana? Nih ya kak, kalau kakak beli produknya yang A nih, yang toko sebelah itu harganya cukup mahal loh kak. Nah kalau di sini produk kita memang kualitasnya sebanding dengan produk A, tapi harganya lebih terjangkau kak. Kalau nggak percaya coba aja cek. Nah itu kan kalau teman-teman memberikan perbandingan, si orang nih akan logiknya akan bermain nih. Oh ya udah, kalau dia produknya lebih bagus sih ya, harganya lebih terjangkau ya udah ini aja. Gitu. Atau juga teknik psikologi nih, misalnya harga yang dicoret. Ada harga yang dicoret, misalnya hanya hari ini 600.000 shred dicoret, jadi 300.000 saja. Orang siapa sih nggak tertarik gitu untuk beli cepet-cepet gitu, soalnya kan hanya hari ini. Atau juga dengan berandai-andai jika maka. Nah jika kakak nggak beli sekarang ya kan, ya udah kakak harus nyiapin uang lebih banyak karena besok harganya tuh udah naik. Nah, besok harganya naik itu memberikan ketakutan yang luar biasa bagi orang-orang yang udah ngebet banget sebenarnya pengen beli gitu. Tapi dia belum punya uang. Ya udahlah kalau besok naik mah minjem dulu kali ya sama temen supaya bisa beli daripada besok naik harganya. Ataupun yang paling powerful, teman-teman bisa menggunakan teknik empati. Empati adalah teman-teman bisa banget nih jualan terus juga ngasih pemahaman pribadi ke calon customer-nya teman-teman. Jadi ngertiin audiensnya teman-teman. Contohnya gini, saya juga begini kak, dulu insecure banget punya badan gemuk. Tapi setelah saya coba produk yang ini, berat badan saya turun 5 kg dalam seminggu. Ya udah, akhirnya saya juga pakai jualan sambil pakai juga untuk misalnya nolong orang lain. Nah itu menggunakan teknik empati. Jadi seolah-olah teman-teman tuh mementingkan orang lain berdasarkan perspektifnya teman-teman juga. So itu aja sih sebenarnya untuk untuk teknik closingnya. Jadi teman-teman udah dapetnya gimana cara buat chatbot untuk jawab WA secara otomatis, gimana cara mengumpulkan kontak list supaya teman-teman juga bisa gabung di dalam sebuah grup supaya trafficnya teman-teman lumayan tinggi, bisa broadcast di dalam sebuah grup tersebut, apalagi kalau grupnya banyak, karena sepengetahuan saya banyak banget grup-grup WhatsApp di luar sana yang ada di internet atau Telegram. Kesimpulannya gini, teknologi semakin memudahkan pengusaha untuk melakukan inovasi dalam bisnis online. Jadi teman-teman yang berusahanya atau yang berjualnya secara online harus banget ngikutin tren di mana teman-teman bisa menggunakan atau melakukan sebuah inovasi dalam bisnis. Salah satunya adalah teman-teman bisa menggunakan skill membuat chatbot ini. Terutama karena teman-teman tuh perdagangannya atau perniagaannya tuh berada di era digital. Apalagi saat COVID-19 ini kan orang sering banget belanjanya tuh online. Maka kalau Salman bilang sih, ya udah jualannya tuh pakai teknologi. Chatbot kita pakai juga, ngikutin zaman. Jadi 24 jam kalau ada orang yang mau order, secara otomatis kita siap karena kita punya chatbot itu tadi. Dan juga penguasaan skillnya juga dalam chatbot ini perlu ditingkatkan juga. Jangan sampai kita cuma bisa bikin chatbot aja gitu. Tapi nggak tahu juga teknik berdagangnya. Makanya nanti akan ada pesan sponsor nih sekilas ya kan. Yang terakhir kalau teman-teman jualan, ya udah jangan jualan terus, sharing-sharing dulu lah
info-info yang menarik seputar produknya teman-teman. Mungkin di luar produknya teman-teman, tapi masih ada inline-nya, masih ada related sama produknya teman-teman. Misalnya jualan hijab, teman-teman berbagi informasinya seputar kecantikan muslimah gitu. Gimana caranya muslimah untuk istilahnya muslimah tuh di hadapan masyarakat gimana, atau teman-teman jualan produk kecantikan, ya udah kasih tips-tips seputar kecantikan. Soalnya kenapa kalau teman-teman terlalu sering jualan hard selling, apalagi ya udah produknya teman-teman tuh kemungkinan kalau nggak bagus-bagus banget orang nggak ada minat. Soalnya value yang teman-teman kasih juga ke audiensnya teman-teman ya cuma segitu aja, cuma sekedar informasi produknya teman-teman. Nah, kenapa sih webinar ini ada? Soalnya saya juga ngerasa di mana banyak banget produk-produk yang sekarang dijual, produk atau jasa ya, itu menggunakan artificial intelligence ataupun AI dan chatbot itu untuk mempermudah atau menjalankan bisnisnya. Salah satu contohnya adalah kata.ai. Salah satu mahasiswa saya di Universitas Budi Luhur itu kerja di sini. Waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama dia. Dan memang tren sekali banyak bisnis-bisnis yang akhirnya sekarang ini menggunakan chatbot. Nah, si kata.ai ini adalah salah satu bisnisnya adalah pembuatan chatbot nih. Kalau tadi kan kita bikinnya dengan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, kalau si kata.ai ini dia memang basisnya adalah membuat dari awal banget untuk chatbot sebuah produk atau jasa. Dan ini harus ditingkatkan terus nih. Gimana caranya kita bisa ngebuat sebuah aplikasi ataupun produk yang berbasis teknologi. Nah, mungkin buat teman-teman siswa atau teman-teman dosen atau guru yang mau coba lebih banyak lagi belajar seputar bisnis digital atau teknik gimana caranya untuk berjualan secara online, itu bisa cek websitenya Universitas Budi Luhur atau info pmb.budiluhur.ac.id itu untuk memulai cari informasi seputar program studi di Universitas Budi Luhur. Buat teman-teman yang suka banget sama teknologi, boleh banget nih bikin chatbotnya itu langsung ya, bukan menggunakan aplikasi, tapi langsung dari awal bikin chatbot ya kan. Karena di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur, teman-teman tuh bakal dapat skill yang luar biasa untuk membuat berbagai macam aplikasi. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih udah ikut webinarnya Al kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin kalau yang ini juga yang mau kontak saya itu langsung aja di akhir slide saya udah kasih kontaknya saya. Oke, sampai ketemu di webinar series Wujudkan Passionmu berikutnya.